provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2.172 orang. Bani Sefaca 372 orang. Bani Ara 775 orang. Bani Pahat Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab, 2.812 orang. Bani Elam 1.254 orang. Bani Zatu 945 orang. Bani Zakai 760 orang. Bani 642 orang. Bani Bebai 623 orang. Bani Asgad 1.222 orang. Bani Adonikam 666 orang. Bani Bigwai 2.056 orang. Bani Adin 454 orang. Bani Ater, yakni Bani Hizkia, 98 orang. Bani Bezai 323 orang. Bani Yora 112 orang. Bani Hasum 223 orang. Bani Gibar 95 orang. Dari Bethlehem 123 orang. Orang-orang Netofa 56 orang. Orang-orang Anatot 128 orang. Dari Asmawet 42 orang. Dari Kiryat Arim, Kefira, dan Beerot 743 orang. Dari Rama dan Gaba 621 orang. Orang-orang Mikmas 122 orang. Orang-orang Betel dan Ai 223 orang. Dari Nebo 52 orang. Bani Makbis 156 orang. Bani Elam, yakni Elam yang lain, 1.254 orang. Bani Harib 320 orang. Orang-orang dari Lot, Hadid, dan Ono 725 orang. Dari Yeriko 345 orang. Bani Senaa 3.630 orang. Inilah para imam, Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua, 973 orang. Bani Imer 1.052 orang. Bani Pasyur 1.247 orang. Bani Harim 1.017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua dan Kadmiel, yakni Bani Hodawia, 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asaf 128 orang. Inilah kaum penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon,
Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Inilah para budak di bait Allah: Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabal, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hana, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Paseah, Bani Besai, Bani Asna, Bani Meonim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nezia, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo: Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pocheret Hazebaim, Bani Ami. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang. Dan dari antara kaum imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperi istri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan, yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga, tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu, sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah, menetap di kota-kota mereka,
Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan. Hari ini melalui Esra 2. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kekasih, dicatat di sini mengenai orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk pulang kembali ke tanah perjanjian dan memperbaiki, berjuang untuk pemulihan kota Yerusalem dan perbaikan bait Allah di sana. Tidak semua orang bersedia untuk melakukan panggilan Tuhan itu. Tidak semua orang mau meninggalkan kenyamanan di Babel karena mereka sudah tinggal di sana puluhan tahun, sudah punya komunitas, sudah punya bisnis. Mungkin juga mereka menganggap keputusan mereka tepat karena lebih aman dan nyaman. Tetapi konsekuensinya orang-orang yang tidak mau memberi diri melayani rencana Tuhan, kembali ke Yerusalem, memperbaiki kota dan membangun kembali bait Allah, nama mereka tidak tercatat, tidak dicantumkan dalam firman Tuhan. Hanya orang-orang yang rela hatinya kembali ke Yerusalem mendapat anugerah berkat yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak dapat dinilai dengan harta, yaitu nama mereka tercantum, dicatat dalam firman Tuhan. Mereka dapat menyaksikan, dapat pengalaman hidup bagaimana Tuhan melakukan perbuatan yang besar, memelihara dan membangun kembali kota dan bait Allah di Yerusalem. Jadi orang-orang yang hanya mau memikirkan kenikmatan, kenyamanan, keamanan, dan kemapanan adalah orang-orang yang menutup hati terhadap panggilan pimpinan Tuhan untuk kembali membangun Yerusalem. Pelajaran ini kita lihat bahwa untuk selalu hati kita terbuka terhadap pimpinan Tuhan, menjalankan semua rencana Allah, menggenapinya dalam kehidupan. Bila Tuhan memanggil kita, menggerakkan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan, mari kita rela meresponinya dengan positif. Karena itu anugerah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita lihat daftar nama keluarga yang akan kembali beserta dengan jumlah mereka. Pendaftaran nama itu dibuat memperhatikan tempat tinggal, fungsi-fungsi dalam pelayanan kerohanian, dalam pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Ya, orang-orang yang tidak murni keturunan Lewi tidak boleh melayani sebagai imam. Jadi semua diatur dengan baik. Tujuannya agar masyarakat itu dipulihkan, hidup sesuai kehendak Tuhan. Jadi dari Esra kedua ini kita belajar untuk mendengar, menanggapi positif panggilan Tuhan, menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan. Itu tidak dapat dinilai dengan apapun. Itu anugerah Tuhan. Hidup ini anugerah Tuhan. Mari kita jalani sesuai kehendak Tuhan. Senang atau susah, kalau Tuhan beserta kita, pasti kita akan mengalami damai dan sejahtera. Tapi walaupun kita banyak harta, melimpah-limpah, kalau Tuhan tidak menyertai kita, itu sia-sia. Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman, orang-orang yang mau meresponi kehendak Tuhan di dalam hidup, mengatakan ya bagi semua kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.